Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Kalian siapkan buku paket kalian untuk menyimak pelajaran ini. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Beni anak yang pandai. Beni selalu ditunjuk oleh guru. Sekarang Beni ditunjuk oleh ibu guru. Beni diminta membaca puisi. Puisi dibacakan di depan kelas. Judul puisinya adalah Paman Datang. Nah, ini puisi yang berjudul Paman Datang. Ini sebenarnya adalah lagu anak-anak ya. Lagu Paman Datang ini ciptaan A.T. Mahmud. Namun, kita akan menjadikan lirik lagu ini menjadi sebuah puisi. Anak-anak simak ya puisinya. Kemarin paman datang, pamanku dari desa. Dibawakannya rambutan, pisang, dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya. Berkembang biak semua. Padaku, paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang, tidak terperi. Terbayang sudah aku di sana. Mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Nah, itu tadi puisi yang berjudul Paman Datang ya. Puisi itu bercerita bahwa pamannya yang dari desa itu datang membawa buah dan sayur-sayuran. Lalu paman bercerita bahwa di sana ternaknya itu berkembang biak semua. Kemudian paman juga berjanji untuk mengajak libur di desa. Nah, karena diberi janji tadi hatinya senang, girang, sehingga membayangkan kalau sudah berada di desa. Nah, itu tadi isi dari puisi yang berjudul Paman Datang. Nah, di dalam puisi yang berjudul Paman Datang tadi ada kosakata baru dalam puisi tersebut. Coba anak-anak tuliskan artinya. Nah, dalam puisi tadi anak-anak ada kata paman. Apa ya artinya paman itu? Paman artinya adik laki-laki dari ayah atau ibu kita. Nah, itu artinya paman. Kemudian ada kata sayur mayur. Nah, itu seperti gambar yang di situ ya, sayur mayur artinya daun-daunan seperti sawi, tumbuh-tumbuhan atau toge, polongan atau kapri dan buncis dan sebagainya. Selanjutnya ada kata ternak. Ternak di sini artinya binatang piaraan. Bisa lembu, kuda, kambing dan sebagainya. Untuk dibiarkan dengan tujuan produksi. Misalnya ayam untuk diambil telurnya. Kemudian ada kata girang. Girang artinya di sini riang gembira. Selanjutnya ada kata menggiring. Di sini artinya menggiring, menghalau binatang ke suatu tempat. Nah, jadi binatang itu dihalau untuk dibawa ke suatu tempat, misalnya ke sawah atau ke kandangnya. Perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Nah, gambar di bawah ini gambar yang ada di dalam perisai Pancasila. Gambar ini adalah gambar kepala banteng. Ayo anak-anak masih ingat enggak? Kepala banteng ini simbol dari pengamalan Pancasila sila keberapa ya? Nah,
Lalu bagaimana bunyi sila keempat Pancasila? Yuk kita ingat-ingat bersama ya. Bunyi sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu tadi bunyi dari sila keempat Pancasila. Selanjutnya, Beni dan temannya akan belajar PPKN. Satu kelas Beni akan belajar musyawarah. Musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Beni dan temannya perlu semangat kekeluargaan. Ternyata musyawarah untuk memilih ketua kelas. Beni dan temannya itu sesuai dengan sila keempat Pancasila yang dilakukan Beni dan temannya yang disimbolkan dengan simbol kepala banteng. Pemilihan ketua kelas. Pada hari ini kelas Beni bermusyawarah. Beni dan temannya musyawarah untuk menentukan ketua kelas. Musyawarah didampingi guru kelas. Berdasarkan hasil musyawarah, didapatkan 2 orang siswa calon ketua kelas. Kedua orang siswa tersebut adalah Udin dan Edo. Selanjutnya, Beni dan teman-temannya memilih ketua dan wakil ketua. Caranya dengan musyawarah lagi. Akhirnya, yang terpilih Udin. Udin sebagai ketua kelas, Edo menerima dengan legowo. Nah, itu tadi ya anak-anak. Berdasarkan isi teks bacaan ini, coba dijawab pertanyaan yang ada di buku paket. Nah, sekarang kita bahas ya. Apa yang dilakukan Beni dengan temannya? Beni dan temannya sedang bermusyawarah memilih ketua kelas. Kemudian, sebutkan nama calon ketua kelas yang terpilih. Nah, nama ketua kelas yang terpilih yaitu Udin dan Edo. Lalu, bagaimana hasil musyawarah yang dilakukan? Hasil musyawarah yang terpilih menjadi ketua kelas adalah Udin. Jadi, dalam musyawarah tadi yang terpilih menjadi ketua kelas adalah Udin. Selanjutnya, apakah Edo menerima hasil pemilihan ketua kelas? Jawabannya yaitu Edo menerima hasil musyawarah dengan legowo. Kemudian, mengapa kegiatan musyawarah perlu dilakukan? Berikan alasanmu. Karena dengan musyawarah kita bisa menyelesaikan permasalahan secara bersama dengan baik. Saat bermusyawarah bersama, setiap anak dapat berbeda pilihan. Perbedaan pilihan dapat disatukan melalui musyawarah. Musyawarah artinya berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat. Musyawarah sesuai pengamalan sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, anak-anak sekarang coba berikanlah contoh penerapan sila keempat Pancasila di sekolah. Nah, ini contoh pengamalannya yaitu musyawarah menentukan ketua kelas, musyawarah menentukan piket kelas, lalu mendengarkan pendapat teman saat bermusyawarah. Nah, itu tadi contoh penerapan sila keempat Pancasila di sekolah. Beni anak yang rajin. Beni suka membuat puisi. Kali ini Beni menulis puisi. Puisinya berjudul Nyiur Hijau. Pada jam istirahat, puisi tersebut dibaca Beni. Puisinya dibacakan di depan teman-temannya. Nah, ini anak-anak puisi yang berjudul Nyiur Hijau yang dibacakan Beni. Puisi ini sebenarnya juga lagu anak-anak ciptaan R. Maladi.
Nah, tapi lagu ini dibuat liriknya digunakan untuk puisi. Sekarang anak-anak perhatikan pembacaan puisi berikut ini. Nyiur Hijau, ciptaan Ermaladi. Nyiur hijau di tepi pantai, siar-siur daunnya melambai, padi mengembang, kuning merayu, burung-burung bernyanyi gembira. Tanah airku, tumpah darahku, tanah yang subur, kaya makmur. Tanah airku, tumpah darahku, tanah yang subur, kaya makmur. Tanah airku, tumpah darahku, tanah yang indah, permai nyata. Nah, di dalam puisi tadi tentunya ada kosakata baru, ya, yang mungkin anak-anak masih tidak tahu artinya. Nah, seperti contohnya kata nyiur, siar-siur, nah, merayu, melambai. Nah, itu tumpah darahku, permai. Nah, itu kan kata-kata yang kias, makna kias. Nah, marilah nanti kita akan membahasnya ya. Nah, sekarang mari kita bahas kosakata yang ada dalam puisi tadi beserta artinya ya. Nah, itu dalam puisi tadi ada kata merayu. Merayu itu artinya menyenangkan hati, menyedapkan hati, menawan, nah, seperti hiburan dan sebagainya. Ya, dengan menggunakan suara yang merdu, membujuk, atau memikat dengan kata manis dan sebagainya. Ya, seperti kalau misalnya kalian merayu orang tua kalian agar diberikan mainan, otomatis kita menggunakan suara yang halus, lalu menggunakan kata-kata yang manis. Selanjutnya ada kata nyiur. Nah, nyiur di sini yaitu artinya kelapa. Jadi pohon kelapa itu artinya nyiur. Dalam puisi tadi juga ada kata tanah air. Tanah air di sini artinya negeri tempat kelahiran. Nah, jadi tanah air karena kita tempat kelahirannya di Indonesia, jadi tanah air kita adalah Indonesia. Selanjutnya ada kata permai. Permai artinya elok, indah. Nah, jadi sesuatu yang indah, yang bagus itu permai. Misalnya negeriku yang permai, yang indah. Lalu ada kata makmur. Makmur artinya serba kecukupan atau dalam artian tidak kekurangan. Seperti tadi dalam puisi yaitu negeri yang makmur, berarti negerinya tidak kekurangan. Kemudian Benny dan teman-temannya selesai belajar bahasa Indonesia. Kemudian dilanjutkan belajar matematika. Cermati cerita berikut. Panjang kaki Benny 22 cm. Panjang kaki Edo 24 cm. Panjang kaki Siti 20 cm. Kaki Edo lebih panjang dari kaki Benny. Kaki Benny lebih panjang dari kaki Siti. Urutan panjang kaki dari yang
Terpanjang ke terpendek adalah Edo, Beni, dan Siti. Jadi Siti itu yang kakinya paling pendek. Yang paling panjang yaitu Edo. Kemudian coba ini kalian kerjakan. Ukurlah bagian tubuhmu. Tulislah hasil pengukuranmu dengan sentimeter. Sentimeter disingkat cm. Kerjakan bersama kelompokmu. Karena kalian di rumah, ya dikerjakan sendiri di rumah. Ini tidak usah pakai teman saya tidak usah, cuma kalian sendiri yang ada di rumah. Terus bisa dengan keluarganya. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar ini yaitu gambar padi dan kapas. Gambar ini adalah gambar lambang sila kelima Pancasila yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan padi dan kapas. Sila ini hubungannya dengan sikap adil. Adil terhadap semua orang. Contoh sikap adil adalah hormat kepada anggota keluarga, senang dengan buatan teman, baik kepada semua teman sekelas, ingin selalu maju bersama teman, dan adil kepada semua teman. Kelima, saling menolong kepada semua orang. Nah, itu tadi contoh sikap sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, ini coba Bu Guru memberikan contoh pengalaman menerapkan sila kelima Pancasila. Pada waktu itu, di kelasku sedang membuat kerajinan menghias vas bunga dengan biji-bijian. Aku dan teman-temanku sangat senang sekali. Kami menghias vas bunga dengan baik, dibantu oleh guru kami. Saya melihat hasil karya teman saya bernama Nina. Vas bunga yang dihias dengan biji-bijian milik Nina sangat bagus sekali. Aku memuji hasil karya Nina itu. Aku sangat senang dengan hasil buatan Nina. Aku juga berusaha membuat vas bungaku terlihat cantik dengan hiasan biji-bijian. Nah, itu tadi contoh pengalaman menerapkan sila kelima Pancasila. Nah, itu tadi pembelajaran kita di pembelajaran 5 dan 6 ini. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Yang di LKS pembelajaran 5 dan 6 juga dikerjakan sampai dengan soal ulangan harian. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.